Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore buat kalian semua yang sedang nonton. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Aji Prasetyo, tentunya di Prasetyo TV. Di episode kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Tentunya seorang fresh graduate dari salah satu kampus terbaik di Indonesia. Langsung saja, ini dia. Oke, langsung bisa dikenalkan. Halo semuanya, nama aku Aji, seorang fresh graduate dari Universitas Gadjah Mada. Terus apa lagi? Jurusan Komputer dan Sistem Informasi. Masuknya tahun berapa? Lulusnya tahun berapa? Harus disebut ya. 2016, keluarnya tahun 2020. 2016 keluar 2020 ya? Oke, 4 tahun, berarti tepat waktu ya. Ya, bisa dibilang begitu deh. Oke, Mas Haji, jadi saat ini kesibukannya apa? Saat ini sih kerja sih ya. Kerja di mana kerjanya? Di B-Share, namanya B-Share. Oh, B-Share. Apa itu B-Share? B-Share itu salah satu platform untuk investasi dalam bentuk urun dana atau equity crowdfunding yang sudah terbesar sih di Indonesia sih saat ini. Oh, startup itu? Startup. Oh, udah berapa tahun itu di situ? Saya baru banget Januari kemarin baru masuk. Januari 2021. Yep. Lulus 2020, dapat kerja di Januari 2021. Wow, luar biasa cepat buat teman-teman sahabat fresh graduate ya. Ya, Oke. lumayan lah. Berarti Mas Aji ini mencari kerja ketika masa pandemi, betul? Betul. Bisa Oke. dibilang gitu sih. Jadi lulus di pandemi, nyari kerja di pandemi. Ya, lulus pandemi bahkan nggak ada wisuda. Itu anaknya. Nggak merasakan ini ya? Ya, kalian tuh beruntung masih wisuda yang Iya. kita masih ada online ya. Iya, masih ada wisuda Bahkan online. saya udah nggak ada sama sekali nggak ada wisuda itu. Oh, berarti nggak ada wisuda ya? Iya. So sad. Sad banget sih. Padahal kuliah kan ya salah satu ininya wisuda kan. Ya, tujuan akhirnya wisuda biar Bener. bisa foto-foto Instagram lah. Tapi Instagram tetap saya. Oh, Instagram tetap, Cek ya. @ajsttx. Apa? @aji? ajsttx. Oh, Aji STTX, nanti ditulis di bawah sini ya. Ada Oke. di situ. Tetap pokoknya foto harus ada. Harus tetap ada foto ya. Bukti bahwa pernah kuliah ya. Atau bukti bahwa pernah berpikir. Bukti kalau udah lulus aja. Bukti kalau udah lulus ya. Jadi ketika lebaran udah nggak ditanya-tanya. Aduh, benar. Oke, balik lagi tadi. Jadi masuk kerja di Januari 2021, berarti proses melamar kerja sampai dengan tesnya waktu pandemi COVID dilakukan secara online. Online semuanya. Oke. Apa aja sih gitu? Tahapan tesnya bagaimana? Terus apa aja sih yang perlu dipersiapkan bagi fresh graduate yang sedang mencari kerja, terutama yang baru lulus di saat pandemi? Oke. Kita dengarkan sama-sama tipsnya dari seorang fresh graduate dari Gadjah Mada yang mendapatkan pekerjaan di masa pandemi. Oke, langsung saja Mas Haji. Ini bukan tips ya Mas, mungkin lebih ke cerita aja sih pengalaman saya selama mencari kerja sebagai fresh graduate di masa pandemi. Nah, ini tuh sebenarnya tantangan lebih untuk para fresh graduate karena pandemi ini tidak memungkinkan kita untuk dapat bertemu secara langsung. Betul banget. Nah, tapi keuntungannya kita tuh malah lebih hemat sebenarnya. Oh, lebih hemat di cost-nya ya? Karena semuanya online. Oh, secara online ya. Jadi memang waktu itu saya nyari kerjanya semuanya di platform pekerjaan seperti seperti Jobs ID, terus ECC. Terus saya lebih ininya di LinkedIn sih. Oh, LinkedIn banyak ya? Nah, kebetulan yang pekerjaan yang saya dapat ini saya dapatnya dari LinkedIn. Oh, dapat dari LinkedIn. Jadi salah satu koneksi saya punya koneksi yang kerja di B-Share ini. Nah, kebetulan mereka lagi nyari posisi yang ingin aku lamar, ya udah terus nyoba lamar, ternyata nyantol deh. Itu. Berarti proses lamarnya itu menghubungi pihak B-Share-nya langsung atau kirim email dulu? Saya kirim email Mas waktu itu. Kirim email, CV dan lain sebagainya. Bener. Oke, CV, habis itu Terus berapa nunggu dulu berapa minggu tuh? Itu cepet sih kalau yang B-Share 2 minggu kali ya. 2 minggu terus mereka nge-WA saya karena waktu itu saya cantumin nomor kan. Betul. Di WA, selamat lolos ke tahap interview. Ya udah terus lanjut ke interview. Udah deh masuk. Nah,
ini yang ditanyain teman-teman fresh graduate itu udah ketika interview online ya. Jadi Iya. banyak teman-teman fresh graduate itu nanya ke saya bahwa, Mas, apa aja sih yang ditanyakan ketika interview? Nah, sedangkan saya itu belum pernah mengalami interview online seperti apa. Saya dulu interviewnya langsung offline gitu, langsung datang ke Jakarta, Oke. langsung datang ke perusahaannya lah. Nah, ini Mas Haji mungkin sedikit ngasih bocoran nih, apa aja sih yang ditanyakan ketika interview online gitu? Oke, untuk yang ditanyain sih paling basic-basic juga ya Mas. Ya. Kayak, who are you? Siapa kamu? Gitu. Terus saat ini lagi ngapain? Jadi jawab aja sesuai dengan apa yang kamu alami saat itu gitu. Kamu siapa? Level kamu sampai di mana saat ini? Terus paling ditanyain Level dalam apa nih? level dalam skill. Oh, level dalam skill. Iya. Oh, jadi tanyain level dalam skillnya Iya, gitu ya. jadi Oh, oke. Kan di kerjaan ada yang beginner, terus ada yang senior gitu-gitu. Itu sudah jujur aja, nggak usah mengada-ngada. Jadi ketika kita bahkan jurusan komputer, seberapa skill kita tentang komputer kayak gitu ya? Benar. Oh, oke. Sebenarnya untuk interview online itu bukan lebih memperhatikan ke apa yang ditanyakan, tapi lebih kalian tuh mempersiapkan ini namanya infrastruktur apa sih? Skill? Fasilitas, Oh, ya, fasilitas. fasilitas untuk interview online-nya gitu loh. Oh, oke. Karena apapun yang kalian jawab, kalau ada gangguan pada ininya, device-nya, misal kayak internet atau apapun itu, ini jadi nggak maksimal interviewnya. Oh iya, betul. Ada salah satu teman saya dulu juga Iya. ketika interview, terus ketika tes pekerjaan sudah tahap akhir, ketika tes dan di akhir itu adalah internetnya mati dan akhirnya nggak lolos gitu. Nah gitu kan. Itu kasihan juga sih sebenarnya. Nah itu teman-teman fresh graduate. Jadi pertama pastikan dulu kalian memiliki device yang bagus, internet yang bagus, suaranya harus masuk. Nah itu tuh bisa dicoba dulu sebelum interview gitu. Jadi kalian nyoba bareng sama teman kalian dulu gitu. Nah setelah itu baru kalian nyiapin jawaban-jawaban yang akan kalian jawab. Oke. Dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Nah, itu yang sering ditanya ini. Aduh. Mas, itu interviewnya bahasa Indonesia bahasa Inggris? Soalnya banyak teman-teman tuh ketika interview dibilang interviewnya bahasa Inggris itu udah down duluan gitu. Oke, kalau saya kemarin sih bahasa Indonesia ya. Sebenarnya ini semuanya tergantung ke perusahaan yang kalian lamar. Kalau perusahaan kalian multinasional gitu. Itu biasanya bahasa Inggris. Cuma kalau masih levelnya nasional itu paling bahasa Indonesia sih juga. Iya, dulu sama sih seperti tempat saya tuh dulu interviewnya ketika HR sama user itu cuma perkenalannya aja gitu mengenai bahasa Inggris. Setelah itu HR atau usernya itu bilang, "Ya udah nanti setelah ini bisa menggunakan bahasa Indonesia gitu ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beliau gitu." Yes. Nah, itu sih kalau misal kalian nyamannya aja, kalau nyaman pakai bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia aja. Kalau nyaman pakai bahasa Inggris pakai bahasa Inggris. Jangan nggak usah maksain pakai bahasa Inggris karena nanti justru malah jawabannya nggak maksimal malah. Ditanyain nama nggak jawab malah. Makanya kenalannya pakai bahasa Inggris terus ditanya selanjutnya bingung kan. I don't know sir. Iya, jangan ngapalin pokoknya senamanya aja. Oke. Nah mungkin untuk pandemi nih ya, tipsnya sih lebih ke karena susah ya di pandemi ini. Tipsnya sih buat kalian para fresh graduate, buruan temukan apa yang kalian mau gitu, tau nggak? Masuk. Jadi karena perusahaan itu nyarinya justru lebih ke yang spesifik untuk posisinya. Oh iya, I know that. Nah jadi pelajarilah salah satu posisi yang ada di perusahaan tersebut, didalami, benar-benar didalami. Gitu, tau nggak? Oh iya tahu. Bahkan ini kan kayak ketika gue jurusan mesin nih, gue tuh pengen mendalami ilmu welding gitu, ilmu pengalasan gitu. Yep. Ya udah gue selama mencari kerja sambil nunggu, gue mendalami ilmu welding itu gitu kan. Yeah. Betul kan? Nah, dulu Mas Haji apa? Saya kan dari jurusan komputer informasi. Nah, cuma tertariknya ke dunia UI UX design. UI UX design. Yes. Nah, dan setelah saya lulus sampai bulan Desember itu saya belajar UI UX design, benar-benar didalemin. Oke. UI UX design itu ketika kuliah sudah diajarkan? Sudah sih, cuma kayak dasar-dasarnya aja, belum mendalam gitu. Bagaimana cara menentukan kita, oke, gue mantap di sini gitu? Nah itu
balik lagi ke kalian gitu. Tanya hati kalian tuh pengennya apa gitu. Jangan malah cari yang dipandang orang lebih baik itu belum tentu cocok buat kalian juga. Betul Malah banget. Setelah kalian kerja nanti tersiksa sendiri gitu. Jadi Iya, betul. find what you love. Didalemin. Tunjukin bahwa kalian sudah expert gitu dibilang. Bukan expert, sudah menguasai. Iya, setidaknya ada 50% skill lah ya. 50. Berarti ketika masuk kerja nggak 0-0 banget gitu. Iya, dan itu wajib kalian cantumin di CV ataupun portofolio kalian gitu. Betul. Pokoknya kerja tuh about kalian pamerin lah diri kalian show off. Ya, tapi show off-nya jangan kelewat batas ya. Benar. Jadi masih show off dalam arti kebaikan. Contohnya yang ngunggulin skill-skill seperti ini tadi, bukan nggak usah, oh Pak, saya nilai matematikanya 10. Teman-teman saya itu 5 gitu. Saya 10 sendiri. Saya wajib diterima di perusahaan ini. Jangan seperti itu. Benar. Kayak gitu malah HRD nggak suka gitu ya. Iya. Pokoknya tonjolin aja yang memang ada di kalian, jangan yang nggak ada malah ditonjolin. Iya, betul. Kalian bingung sendiri. Iya, betul banget. Buat teman fresh graduate, jangan pernah mengarang jawaban ketika interview. Bener. Asli, nanti ketika interview kalian mengarang jawaban, itu nanti akan dikejar terus sama si interviewernya itu gitu. Jadi nanti kita jadi kelabakan sendiri gitu. Bener. Betul banget ya. Bener. Oke, Mas Haji, selanjutnya nih. Selama pandemi Covid ini, jadi dari lulus bulan Agustus ya? Bulan Agustus, udah berapa lamaran sampai dengan keterima ini gitu? Udah lebih dari 10, lebih dari 20, atau lebih dari 100? Wah, lumayan sih Mas. Saya sendiri kemarin sempat bikin 2 CV. 2 CV, oke. Yang satu khusus untuk UI UX design. Oke, yang satu buat khusus UI yang skill tadi, Dan yang satu tuh buat general gitu. General. Oh, yang satu buat general, satu yang buat skillnya tadi. Oke. Mungkin untuk jumlah lamarannya udah lebih dari 50 kali ya. 50 lamaran. Yes. Oke. Tapi malah yang general itu nggak ada yang panggilan, nggak ada panggilan. Oh, yang general tuh sama sekali nggak ada panggilan. Ya, justru malah UI UX itu yang ada panggilan. Banyak yang pakai CV yang lumayan lah. Oke. Jadi ini salah satu tips lagi ya buat teman-teman fresh grad, CV disantumkan skill kita gitu ya. Yes. Apa yang kita dalami sekarang, apa yang kita kuasai sekarang dicantumkan dalam CV. Jangan SD, TK itu nggak perlu. HRD nggak butuh. HRD nggak butuh. Mungkin nanti kita bikin satu episode khusus kali ya bahas CV gini. Oke, nanti mungkin next week ya. Next week kalau saya nggak ada tugas luar kota. Yes. Mas Haji, jadi tadi kan Mas Haji lulus di bulan Agustus 2020 ya, sudah ada 50 lebih lamaran dan banyak yang ditolak gitu ya di masa pandemi ini. Susah, memang susah sih. Saya akuin, teman-teman saya mengaku susah dalam mencari pekerjaan, baik itu dari univ swasta maupun univ negeri atau univ terbaik atau univ baik. Ya, oke. Mungkin ada tips nggak sih biar nggak down gitu ketika kita udah kirim email CV udah lebih dari 10 tapi belum ada panggilan? Apa tipsnya gitu biar kita nggak down gitu, biar kita tetap mencoba gitu? Oke. Mungkin sih lebih apa ya? Lebih ini aja sih. Kalian berikan usaha yang terbaik, cuma set mindset kalian jangan terlalu tinggi gitu. Mindset jangan terlalu tinggi, maksudnya? Ekspektasinya jangan terlalu tinggi. Oh, ekspektasi jangan ekspektasi. Lower your expectation. Lower expectation, oke? Tapi tetap berikan usaha yang terbaik gitu. Karena semuanya itu memang lagi susah banget ini cari kerja. Betul banget. Bahkan kadang cuma 1% doang yang bisa lanjut ke tahap-tahap selanjutnya. Nah, jadi ekspektasinya diturunin dikit aja, tapi usahanya yang terbaik. Habis itu it's all about processing gitu. Yes. Upgrade. Jadi selama kamu ngelamar, apply ke sana ke sini, selain itu kamu juga harus upgrade juga gitu. Oke. Baik dari skill, dari CV kamu, dari portofolio gitu. Dan juga perbanyak koneksi sih. Banyak koneksi ya, betul banget. Hubungin alumni kayak gitu ya, WA alumni gitu. Walaupun nggak alumni juga nggak apa-apa, tapi kayak LinkedIn gitu Mas, tau? Iya betul. LinkedIn itu membantu banget buat para fresh graduate untuk mencari kerja.
kalian terhubung aja sama walaupun nggak kenal. Iya, dihubungin, Iya, dikonekin gitu. dikonekin aja. Oke. Ntar pasti dia kadang nge-share lowongan. Kalau di LinkedIn kan lebih ini ya, lebih personal gitu ya. Ya betul lebih personal. Jadi yang tahu juga nggak terlalu banyak, nggak kayak di platform pencari kerja gitu. Iya. Yang kadang malah meribetkan kita. Yes. Gitu. Itu banyak banget soalnya yang nyari di situ juga. Iya. Jadi buat para fresh grad, ketika email kalian belum dibalas atau belum dapat panggilan kerja, jangan down, upgrade diri kalian, perbaiki. Berarti kan ketika kalian kirim lamaran dan belum dipanggil, berarti there is problem gitu. Yes. Ada masalah dalam diri kita atau dalam cara kita melamar atau dalam portofolio kita gitu. Nah, kita evaluasi itu ketika kita lamar selanjutnya, kita perbaiki. Seperti itu sih Mas Eji ya? Iya, benar banget. Oke. Karena kalau kalian pun jadi diamond di antara pasir-pasir, suatu saat pasir itu akan tergerus dan kalian akan muncul gitu sebagai yang paling bersinar. Widih. Oke, jadi dengerin nasihat Mas Haji tadi, quote dari Mas Haji adalah ketika sebuah berlian pada apa tadi? Pasir-pasir. Berlian di antara pasir-pasir. Terus suatu saat berlian itu akan mengeluarkan cahayanya gitu ya. Wah, itu mantap. berlian itu ibaratkan kalian gitu. Kalian berada di antara pelamar kerja yang lainnya yang receh-receh gitu. Ya, kalian itu harus menganggap bahwa oke, gue tuh punya nilai plus daripada yang lain gitu. Tapi beneran harus plus, bukan plusnya itu cuma sombong lu doang gitu. Kadang ada kayak gitu. Yes. Aduh, kayak ada gitu ketika nggak keterima kerja, nyalain perusahaannya. Iya, jadi nggak mengevaluasi diri, tapi malah gila perusahaan itu bego banget, gue yang gini lebih baik daripada yang lain, gue nggak diterima gitu. Pengalaman ya Mas? Enggak dong. Enggak dong. Aduh, gue kan berlian. Kita semua berlian. Kita poles aja, iya. poles diri kalian aja sampai bersinar terang. Iya. Biar orang lain itu juga menganggap kalian tuh berlian gitu. Jadi bukan diri kita doang yang menganggap bahwa diri kita berlian. Dia semua orang pasti menganggap dirinya dia itu adalah berlian gitu. Oke. Luar biasa sekali. Mungkin nanti next video saya akan bahas tentang tips membuat CV atau portofolio sama Mas Haji juga yang kece badai. Waduh. Ya sudah keterima kerja di saat pandemi COVID, lulus di saat pandemi COVID, dan thank you banget udah hadir di Studio Prasetya TV di episode kali ini. Luar biasa sekali. Terima kasih ilmunya. Semoga teman-teman yang nonton fresh graduate segera mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Amin. Yang pengen usaha, semoga usahanya lancar. Amin. Tidak rugi, tidak bangkrut. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.